Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut di pokok bahasan berikutnya, yaitu akun buku besar dan neraca saldo ya. Ini ada 3 poin, akun buku besar dan neraca saldo. Nah, mempersingkat waktu, sebelumnya sudah dipelajari bagaimana jurnal dibuat dan bagaimana jurnal diposting ke buku besar. Dan setelah diposting seluruh jurnal ke buku besar, bagaimana membuat menyusun neraca saldo dari saldo akhir masing-masing akun yang ada di buku besar, yaitu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya atau di materi jurnal. Oke, pengertian akun dan buku besar ya. Akun itu adalah daftar yang mencatat setiap pos-pos laporan keuangan sejenis dengan segala perubahan nilainya. Ya, akun-akun aset ya, secara garis besar golongan itu dari aset, hutang, modal, pendapatan, beban. Aset digolongkan berbagai macam akun, hutang digolongkan di berbagai macam akun, modal, beban, pendapatan. Ya. Nah, kemudian akun-akun tersebut ya itu kita bilang adalah pos-pos di setiap laporan keuangan. Nah, buku besar atau ledger bahasa Inggrisnya di sini yaitu kumpulan dari akun-akun yang digunakan suatu perusahaan. Jadi, seluruh akun yang dicatat ya di dalam setiap transaksi ya, kumpulannya itu kita bilang adalah buku besar. Ya, akun kas ya sampai ke akun beban. Itu kumpulan seluruh akun namanya buku besar. Nah, kegunaan akun ya diberikan ada keterangan referensi ya, itu tujuannya ketelitian kita ya. Nanti di buku besar ada tulisannya ref itu bukti bahwasanya sudah diposting dari jurnal ke buku besar. Nah, kegunaannya diberikan ref ya biar kelihatan, jadi dibuat periode bulan Januari, Februari, Maret, April ya. Jurnal 1 sampai 31 Januari dibuat ya, transaksi dicatat, setelah dicatat posting ke buku besar ya, nanti udah posting buat neraca saldo. Nah, untuk lebih jelas di sini pemahaman berikutnya itu bagaimana cara membuat kolom buku besar atau kolom akun ya. Bentuk akun itu ada 3 ya, bentuk sederhana yang nanti akan kita gunakan di ujian. Kita gunakan bentuk sederhana atau T-form ya. Kenapa dibilang T-form? Karena di sini bentuknya T ya. Nah, bentuk sederhana cara cepatnya kita buat T. Di sini ada judul atasnya, di sini nama akun, di sini nomor akun. Nanti di kolom sini ada debit, kolom sebelah sini untuk bagian debit, kolom sebelah sini untuk bagian kredit. Kemudian bentuk akun yang kedua, kontrol lengkap. Ya, kontrol lengkap ini dia lebih lengkap. Ada kolom tanggal, uraian, ref, debit. Ya, jadi ref debit, tanggal, uraian, ref kredit. Ya, jadi kalau emang tadi dari jurnalnya dia nilainya bentuknya debit, maka tulisnya tanggal, uraian, ref debit. Kalau seandainya nanti di jurnal itu dia letaknya di kredit, maka ini kosong, maka dibuat di sini tanggal, uraian, ref kredit. Ini pembatasnya di sini. Kalau nilai yang dari jurnal di posting ke sini nilainya debit, ini yang terisi, ini kosong. Kalau seandainya nilainya itu ada dari nilainya posisinya di kredit, maka ini terisi, sebelah sini kosong. Ini bentuk kontrol lengkap ya. Nah, bentuk bersaldo ya, tanggal, uraian ref, debit kredit, kemudian saldo. Jadi ini tanpa menghitung debit kredit, setiap baris terisi, saldonya langsung dicari otomatis. Dan nanti saldo akhirnya sudah terhitung. Oke, akun dan buku besar caranya catat analisa transaksi. Setelah analisa transaksi catat di jurnal ya,
cari atau buat akun, ya analisa transaksi kan analisa, oh ini akunnya kas sama hutang. Maka akunnya itu adalah kas dan hutang. Nah, hutang, kas dan hutang dicatat ke jurnal. Contoh ya, cara mencatat ke akun, ini ada transaksi keterangannya tanggal 1 bulan Juni, dibeli alat tulis 25.000, dibayar tunai 12.000, sisanya dibayar kemudian. Tahap pertama adalah analisa transaksi. Analisanya ya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, hasilnya itu adalah kas bertambah, kas berkurang ya di kredit, suplai bertambah, utang usaha bertambah ya. Nah, ini kalau di jurnal ya, debit duluan ya di atas 25, kredit di bawah 12, 13 kredit. Nah, bagaimana dari jurnal ini, jurnalnya kurang lengkap ya. Ini untuk memahami aja bagaimana cara memindahkan. Nah, kas di sini per tanggal 1/6 dia ada nilainya kredit 12.000. Ini lihat akun untuk kas. Ya, kas kita diapakan nomor akunnya 111, namanya kas, di kolom debit, kolom kredit. Karena posisi jurnal di sini nilainya kredit, buat 1/6 ya, nilainya 12.000. Kemudian suplai kita posting juga, suplai ya nomornya 114. Kita lihat di sini nilainya debit, maka kita catat di sini tanggal 1/6 25.000. Ini yang paling cepat ya, nggak buat lagi keterangan lagi. Nah, utang usaha kita masukkan ke akun utang usaha 1/6, tanggalnya letaknya ada di kredit ya, sebesar 13.000. Ya, ini cara mencatat jurnal ke buku besar ya, akun buku besar. Nah, setelah dicatat semua jurnal ke buku besar, baru tahap saldo akhir. Tahap berikutnya itu adalah menyusun neraca saldo. Jadi neraca saldo ini atau yang dikenal istilah trial balance, ini daftar yang memuat seluruh akun ya, seluruh akun ya. Ini kan akunnya ada kas, akun dari aset sampai beban ya, seluruh masing-masing akun, seluruh akun itu dicatat. Kemudian nilai saldo akhir masing-masing akun juga dicatat. Kemudian ini menguji kebenaran dari buku besar ya, penyusunan laporan keuangan nanti setelah disusun neraca saldo, benarkah buku besar kita dilihat dari debit kredit yang ada di neraca saldo, apakah saldo debit dan kredit itu balance. Kalau balance berarti pencatatan yang kita lakukan di buku besar sudah benar ya. Siapa tahu silap belum ada di jurnal, tersilap belum diposting ke buku besar, maka bisa aja kemungkinan jadinya tidak balance ya. Maka di sini untuk menguji kebenaran dari masing-masing saldo yang ada di akun buku besar. Nah, cara membuat neraca saldo ya, siapkan list daftar neraca saldo ya, nanti kita contohkan. Kemudian lihat akun-akun yang ada di buku besar, kemudian lihat saldo akhirnya dari masing-masing akun ya. Kemudian lihat dia saldonya itu posisi letaknya di debit atau kredit, itu yang harus diperhatikan ya. Kemudian catatlah nilai akun tersebut ke neraca saldo, sesuaikan nomor akunnya, kolom akunnya ya, kemudian saldonya akun, kemudian jumlahnya berapa, dia letaknya di debit atau kredit ya. Setelah semua dipindahkan nama akun dan saldo akun, dia debit atau kredit, maka totalkan keseluruhan nilai yang ada di debit dan keseluruhan yang lain di kredit. Debit dan kredit nilainya harus sama. Nah, kita ambil di contoh soal, di contoh materi ya, bukan contoh soal, contoh materi. Ini boleh nanti dibaca ya, ini tidak saya jelaskan semua karena ini ada poin-poin tambahan yang sudah dimasukkan ke PPT. Nah, untuk membuat data akun ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Aset data angka pertamanya 1, kewajiban angka pertamanya 2, ekuitas 3, pendapatan 4 atau penjualan ya untuk yang dagang, beban itu 5. Ini contohnya tata akunnya ya. Sebelum masuk ke dalam jurnal, kita harus menata nomor akun dan nama akun. Nah, ini contoh yang sudah ditata untuk perusahaan contoh soal ini. Akun harta 1, ada aset lancar,
Selancar ini ada kas, surat berharga, sampai sewa dibayar di muka. Kemudian 1-2 ada aset penanaman modal ya, yang terdiri dari investasi dalam saham dan obligasi. Kemudian masih dalam aset ya, aset tetap tanah bangunan ya, ada 1-4 aset tak berwujud, ada merek dagang dan goodwill. Ini sudah diberi angka masing-masing akun. Jadi akun yang terakhir inilah yang nama-nama akun. Jadi nanti ada yang ada kita buat buku besar bukan aset ya. Yang kita buat buku besar itu yang ada nilai saldonya. Jadi dari kas ya, sewa, nih ada buku besarnya masing-masing akun. Ya, penanaman ini nggak usah dibuat akun ya, ini hanya golongan akun di sini ya. Oke, ini contoh dari memberi nomor akun masing-masing akun. Nah, bentuk akun yang tadi kita bahas ya, keterangan apa yang diisi, nanti dibaca. Ini contoh ya, ini di jurnal sudah pernah kita bahas. Coba kalau masih kurang paham dibaca contoh yang ini ya, cara memindahkan jurnal ke buku besar ya. Poin yang jadi contoh soal di sini PT Servis Sejahtera. Ini ada transaksi tanggal 1 sampai 30. Kemudian jurnal di sini nggak nampak ya, tapi di sini langsung nampak buku akunnya ya, 5 juta. Nah, dari buku besar pindahkan ke buku neraca saldo. Nah, sampai akhirnya nanti dari neraca saldo ada di sini membuat laporan keuangan ya. Ini laporan neraca, laporan laba rugi. Oke, untuk pertemuan ini ya, buku akun dan buku besar, akun, buku besar, dan neraca saldo. Ini coba dikerjakan soal oke, yang gampang memang di soal atas ya. Soal 1 ya, penjahit 1 Juni mulai usaha, modalnya ada uang, perlengkapan, peralatan. Nah, kemudian di 1 Juni sudah ada transaksi. Nah, kemudian transaksinya ini ya, kemudian ada daftar nama akun dan nomor akunnya, sudah diberi nomor sama nama akun yang digunakan. Nah, yang dikerjakan itu adalah catat transaksi tersebut ke buku besar dengan bentuk bersaldo lengkap. Buat neraca saldo, buat laporan keuangan. Karena di sini diarahkannya langsung ke buku besar ya. Silakan kalian kerjakan boleh ini biar seragam ya. Biar seragam, arahan saya coba catat dulu ke jurnal ya, soal 1 catat ke jurnal, posting ke buku besar ya, berbentuk bersaldo rangkap ya, gunakan buku double folio kalian ya. Kemudian setelah buku jurnal, buku besar, susun neraca saldo, kemudian susun laporan keuangan ya. Itu soal 1, coba dikerjakan ya. Untuk buku besar itu soal 1. Oke, ini akan kita bahas nanti di pertemuan offline ya. Oke, kita tutup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.